Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih malam hari ini. Kami boleh duduk di rumah Tuhan, bersekutu dengan kawan-kawan. Mendengarkan kesaksian-kesaksian yang hidup, yang membangun iman kami, rohani kami. Membuat kami mengerti bahwa Tuhan hidup, Tuhan hadir, Tuhan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Mu. Dan itu semua menguatkan kami ketika kami lemah, menghibur kami ketika kami sedih, dan mengangkat kembali kami untuk bergairah waktu kami hampir terjatuh. Tuhan, Kau berkarya lewat kesaksian-kesaksian hidup yang nyata, kami memuji, menyembah-Mu dari hati kami paling dalam. Kami juga bersyukur boleh belajar firman-Mu. Tuhan, siapkan pikiran dan hati kami, jadikan seperti tanah yang subur ya Tuhan. Agar firman itu boleh hidup, boleh bertumbuh, dan berbuah yang lebat dalam hidup kami untuk kerajaan Tuhan. Pakai hamba-Mu yang lemah, terbatas, dan hina dina ini, jadikan dia saluran berkat buat kami sekalian. Berdoa, bersyukur, memohon berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, hari ini dua yang berulang tahun tadi kesaksian, Ibu Nina dan Pak Yakub. Pendeta Yakub 80, Ibu Nina, saudara. Iya, nanti tanya sendiri. Kelihatan sih masih kelas 5. Ya, kita bersuka cita. Ya, puji Tuhan, Tuhan menambahkan umur. Tapi Tuhan juga mengurangkan umur, tergantung hitung dari mana tadi katanya. Ya, Musa mengajar kita menghitung hari-hari dengan bijaksana, Mazmur 90 ayat 12, betul? Jadi setiap ulang tahun ingat, ada 4 cara menghitung umur. Hitung dari depan tambah, artinya kamu tambah umur. Ya. Jadi lilinnya tambah 1. Kalau tambah, ingat saudara harus menambah semua yang baik, yang benar, yang indah, yang mulia di bumi ini. Untuk kemuliaan Tuhan. Tambah umur, tambah mencintai Tuhan, tambah mengasihi saudara, tambah berbuat baik. Ya, persembahan juga harus tambah saudara. Lalu hitung dari belakang, mengurang. Saudara lebih dekat dengan kuburan, betul gak? Musuh hitungnya dari belakang soalnya. Ini tinggal berapa tahun nih sisanya katanya, tapi dia sudah ready. Ya, tapi rumahnya belum selesai musuh, belum boleh pulang. Ya, kurang bahan, harus kirim bahan yang banyak. Ya, supaya bangunannya selesai. Perbuatan saudara untuk kerajaan Tuhan itu adalah persiapan rumahmu di sorga. Ya, hitung dari belakang. Kalau hitung dari belakang berarti berkurang. Bisa 2, saudara kurang berbuat yang jahat, kurang berdosa, ya kan? Tapi juga bersyukur karena apa? Makin dekat ke rumah Tuhan itu dari Omuse. Thank you Omuse mengingatkan kita. Padahal semua kita sama. Hitung dari belakang kita nggak tahu tinggal berapa tahun. Betul? Siapa yang sisa setahun? Nggak ada yang tahu. Nobody knows. Matematika juga mengajar kita hitung apa? Hitung mengali. Kali-kali. Saudara hitung kali-kali kan? Artinya kita harus melipat gandakan hidup kita. Multiplication. Ya, 1 tambah 1 dulu 2, sekarang 1 tambah 1 bisa 7, bisa 10, bisa 30. Multiplication dikali untuk hal yang baik dan benar. Dari perhitungan yang paling sulit adalah apa? Kalau saudara dulu belajar matematik paling sulit apa? Mengurang, menambah, mengali atau membagi. Bagi paling sulit ya? Berarti selama ini sudah kurang membagi orang lain. Semua pakai diri sendiri ya. Jadi mulai hari ini hitung berbagi itu penting sekali. Ya. Oke, itu tadi soal ulang tahun. Nanti kita nyanyikan tuh Pak Ho ya. Ini anak mantu hebat sekali. Ya, kasih surprise. Kita akan rayakan nanti. Jangan pulang cepet-cepet saudara. Ada kue tar yang enak. Ada 80 lilin yang harus ditiup oleh Pendeta Yakub. Kita nyanyi bersama, foto bersama ya. Bersyukur itu pendahuluan kita. Hari ini saya mau mengajak kita belajar sebuah tema yaitu mengenal diri dan mengasihi diri. Ini sangat penting. Sebab Yesus pernah bilang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau saudara tidak bisa mengasihi diri sendiri, berarti saudara tidak bisa mengasihi orang lain. Ini kuncinya. Ya. Dengan mengasihi diri sendiri, saudara baru bisa
Mengasihi orang lain, ini penting. Itu sebabnya pelajaran ini sangat penting, mengenal diri saudara dan mengasihi diri sendiri. Saudara, saya yakin di sini semua yang hadir pernah naik pesawat, pernah nggak? Ayo, siapa yang pernah naik pesawat angkat tangan? Ya. Siapa yang pernah naik pesawat tapi tidak bawa tangan? Sehingga saudara tidak angkat tangan. Nah, saudara, kalau naik pesawat itu, pramugari selalu memperagakan soal apa? Alat keamanan, keselamatan. Lalu ada satu dia pesen, ya. Kalau nggak ada oksigen, kurang oksigen ini biasanya jatuh apa? Mask. Kalau masknya turun, saudara pakai untuk siapa dulu? Diri sendiri dulu, baru kemudian bisa menolong orang lain. Termasuk kalau membawa anak. Jangan tolong anakmu dulu, tolong dirimu dulu. Itu ilustrasi yang paling bagus. Soal mengasihi diri. Soal mengenal diri. Ya, tanpa mengenal diri dan mengasihi diri, tidak mungkin saudara mengasihi orang lain. Ya, saya harap ini menjadi pelajaran penting buat kita malam ini, dan kita akan diskusi 3 pertanyaan dulu. Yang pertama, bila saudara diberikan kesempatan untuk menjadi orang lain, saudara ingin menjadi siapa? Seperti siapa? Ada yang mau jadi seperti Jokowi? Atau Prabowo? Pak Indra mau jadi siapa? Donald Trump. Pak Indra mau jadi Donald Trump. Puji Tuhan. Nah, nggak salah, normal bisa mau jadi orang lain itu, banyak orang lain pengen jadi orang lain, ya. Tapi pertanyaannya kenapa? Donald Trump hampir 80 ya. Jalannya masih gagah. Saya kira itu kerinduan Pak Indra, betul nggak? Nggak usah pakai tongkat, nggak usah pakai dorong-dorong ya, betul nggak? Mau jadi seperti Trump karena apa? Gagah, betul ya. Sebenarnya Pak Ho juga gagah loh, 80 ini. Luar biasa. Ayo, siapa lagi yang mau jadi seperti siapa? Oh, aduh, Ibu Nina mau jadi seperti ya, perfeksi ya. Ku mau sepertimu, Yesus. Yesus gak pernah disempurnakan, ya. Bagus sih, tapi gak mungkin. Ya. At least menuju ke situ. Tapi maksudnya kalau boleh lahir sekali lagi, Ibu Nina boleh ulang lahir. Ibu Nina mau lahir di keluarga mana coba? Hillary Clinton? Mau jadi seperti siapa? Ada bintang film tertentu? Tokoh tertentu? Jangan suka-suka namanya juga kita diskusi, ya. Mungkin mau jadi seperti bintang film, ya, tokoh yang saudara puja-puja di dunia ini, menjadi seperti guru saudara, menjadi seperti profesor tertentu, ya. Normal kalau kita sudah mulai melihat orang lain yang lebih dari kita ingin seperti orang itu. Normal. Tapi sebenarnya keinginan seperti itu menunjukkan satu hal apa? Ada sedikit kurang puas dengan hidup ini. Dengan saudara, ya. Mungkin keluarga suka ribut, bertengkar. Aduh, bosen dengan rumah ini, aku udah pengen keluar dari rumah ini, ya. Mungkin orang tua saudara tidak kasih teladan yang baik. Saudara malu punya last name seperti bapakmu, mungkin, atau mama, ya. Pasti ada sesuatu yang bisa membuat kita merasa, alangkah indahnya kalau aku seperti si A, si B, si C. Ya, namun pertanyaan ini saya ingin mengajak kita mulai berpikir, kalau Tuhan kasih saya seperti ini, saya bisa belajar mengenal saya, menerima saya, puas dengan ini.
Itu menjadi sebuah pertanyaan refleksif gitu ya. Yang kedua, menurut saudara, kenapa pada umumnya manusia tidak puas dengan keberadaan dirinya itu? Pasti ada alasan-alasan tertentu. Nah, soal ketidakpuasan itu biasanya ada 3 hal. Ya, dengan keberadaan diri, tidak puas dengan miliknya, atau tidak puas dengan yang dilakukannya. Jadi ada 3 hal. To be, to have, dan to do. Jadi seperti model saudara ini, saudara seneng gak sih kalau pulang saudara, nanti saudara ngaca dari ujung rambut sampai lihat ujung kaki. Saudara seneng gak dengan model saudara itu? Ya matanya, ya rambutnya, ya kulitnya, ya hidungnya, ya lututnya, ya bodinya. Seneng gak? Kalau saudara lihat orang yang di kaca itu, biasanya saudara habis mandi suka lihat kaca gak? Saudara ngomong apa sama si orang kaca itu? Yang di dalam kaca itu. Hei, kamu kok modelnya kayak begitu sih? Wele amat. Atau saudara bangga, ya kan? Lalu bisa bergaya-gaya di depan kaca. Ngomong-ngomong dengan orang yang di kaca. Atau saudara benci, buruk muka. Pepatah Indonesia bilang apa? Buruk muka, cermin dibelah. Itu gak puas. Gak puas dengan muka itu. Mukanya yang buruk, tapi yang dipecahin siapa? Cerminnya. Gitu, buruk muka, cermin dibelah. Itu yang gak menerima keberadaannya. Ada yang gak menerima soal punyanya. Kok saya gak punya sih? Mobilku kok butut sih? Mobil orang lain kok bagus sih? What do you have? Ya, kita mulai gak suka dengan apa yang kita miliki. Yang Tuhan izinkan saudara miliki, saudara mulai kurang suka. Ada bisa terjadi seperti itu kan? Atau apa yang saudara lakukan? Ini aku kerja begini terpaksa tau gak? Aku gak suka kerja kayak model kayak begini. Ya, maunya saya itu goyang-goyang kaki dapat duit. Ada gak orang goyang kaki dapat duit? Tukang jahit kata begini. Zaman dulu goyang kaki. Sekarang udah goyang kaki Pak. Zzz, mesin semua. Konveksi. Ayo ngomong sekarang saudara, ada nggak kira-kira alasan? Soal to be, to have, dan to do, saudara ada rasa tidak puas nggak terhadap dirimu sendiri? Boleh sharing juga sih cerita saudara sedikit, kalau nggak usah malu-malu. Jadi saudara sekarang puas nggak terhadap keberadaanmu? Terhadap apa yang kamu punya dan apa yang kamu lakukan. Ya. Ini penting menjadi sebuah refleksif. Nah menurut saudara, kenapa Allah menciptakan manusia, nomor 3, dengan keberadaan yang berbeda? Kenapa tidak ciptakan yang sama saja? Bukankah itu lebih adil? Kenapa harus beda-beda? Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang pintar, ada yang kurang pintar, ada yang cakep, ada yang kurang cakep, ada yang matanya kayak jengkol, ada yang matanya sipit kayak garis. Berbeda-beda. Kulitnya juga berbeda-beda. Kenapa berbeda? Saudara lebih senang yang berbeda atau sama? Hah? Masa bisa terima perbedaan orang lain nggak kalau gitu? Atau saudara menuntut yang sama? Kok dia nggak seperti gue sih? Gue kan rajin loh, gue kan begini, kenapa dia nggak seperti gue? Lalu kita memaksa orang lain seperti kita. Kenapa lu nggak belajar dari gue ya? Kan kamu harusnya lihat ini dong, contoh dong, bisa kan? Itu kecenderungan manusia, entah dia memaksa orang lain seperti dia, atau dia memaksa dirinya harus seperti orang lain. Bisa terjadi. Tapi kalau ditanya, kenapa kamu tidak bisa menerima perbedaan, padahal kamu tadi senangnya yang berbeda. Ironik ya, kadang-kadang kita bisa konflik dalam pikiran. Lebih senang sama atau lebih senang berbeda? Berbeda. Lebih senang beda-beda. Iya dong. Makannya juga sama semua kan. Lodenya cuma boleh 1 mangkok, nggak boleh 2. Apakah sebuah persamaan menunjukkan keadilan Tuhan? Saudara mengerti adil itu sama nggak? Adil itu harus sama nggak? Adil itu sama rata, sama rasa.
Atau adil itu sama dengan equal, sama. Kan sekarang orang-orang menuntut equal right, betul nggak? Hak yang sama antara kulit putih dan kulit hitam. Hak yang sama antara imigran dan non-imigran. Hak yang sama, hak asasi, hak untuk hidup. Padahal tadi bilang apa? Berbeda itu bagus, tapi maunya sama. Mungkin nggak sama? Kalau saudara punya 3 anak, mungkin nggak saudara mengasihi 3 anak persis sama? Nggak mungkin. Right? Nah ini mungkin next time kita bahas. Apa itu keadilan? Apakah keadilan adalah sama dalam segala hal? Atau ada unsur lain yang disebut dengan keadilan? Tapi hari ini saya ingin saudara mengerti dan bisa menerima bahwa berbeda itu baik, itu ciptaan Tuhan. Right? Dan kalau saudara rindu dan lebih senang hal yang berbeda, maka saudara harus bisa menerima perbedaan itu dengan hati yang lapang. Ini diskusi nomor 3. Nah sekarang kita mau belajar dari firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Yang mengajar kita untuk mengenal diri kita lebih jelas, lebih dalam, lebih benar. Dan juga bisa mengenal dan mengasihi orang lain. Dan sebelumnya mengasihi diri kita sendiri, kemudian bisa mengasihi orang lain dengan lebih dalam dan lebih benar. Mari kita membaca Mazmur 139 ayat 13 sampai 18. Ya, kemudian kita akan sambung dengan Matius 22 37 sampai 39. Mazmur 139 ayat 13 sampai 18 kita buka suara membaca bersama-sama. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. 17. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekarang Matius 22, 37 sampai 39, 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dari bacaan firman Tuhan 2 bagian ini, ada beberapa kebenaran yang penting. Dalam pengenalan terhadap diri sendiri, juga belajar mengasihi diri sendiri. Yang pertama, manusia diciptakan oleh Allah secara unik dan ajaib. Itu kebenaran pertama yang kita tangkap dari Mazmur 139, khususnya ayat 13 dan 15. Dengan kuasa Tuhan yang maha besar, dengan kasih Tuhan yang maha ajaib, Dia menciptakan alam semesta, juga menciptakan setiap manusia secara unik dan secara ajaib. Nah ini fakta yang pertama, kebenaran pertama yang harus kita terima. Ini sangat penting sebab di dalam aplikasinya nanti firman Tuhan ini, kebenaran ini mengajar kita bagaimana kita bisa belajar menerima diri sendiri sebagai ciptaan Tuhan yang unik dan ajaib. Kalau memang Tuhan menciptakan saudara unik dan ajaib, berani gak saudara menghina diri? Tentu gak berani, salah. Kalau saudara berani-berani menghina diri sendiri, tidak suka sama diri sendiri, mengejek diri sendiri, itu sama dengan mengejek siapa? Mengejek Tuhan yang bikin kamu, yang ciptain kamu. Yang secara ajaib, kenapa kamu tidak puas sama diri sendiri? Padahal itu adalah ciptaan Tuhan yang apa? Ajaib, yang unik, masterpiece buatan Tuhan. Jangan coba-coba menghina, mengejek, menolak diri, apalagi membuang diri.
Ini aplikasinya dalam hidup kita masing-masing, ya. Walaupun di dunia ini ada banyak hal yang tidak mengerti. Ketika kamu tidak bisa menerima hidungmu tidak mancung, misalnya. Ketika kamu tidak bisa menerima modelnya kamu kayak begitu. Tapi ingat, itu adalah apa? Kreasi Tuhan. Yang ajaib dan unik. Kalau saudara melihat kebenaran itu, saudara harusnya mengatakan apa? Aku harus belajar mengasihi model kayak begini loh yang diciptakan Tuhan itu. Jadi pulang kamu lihat di cermin ulang dari ujung rambut sampai ujung kepala. Biasanya kamu suka ngejek-ngejek orang yang di cermin itu, tapi mulai hari ini lihat cermin itu kamu bangga sama dia. Bilang sama orang yang di dalam cermin ini, model kayak begini nggak ada duanya. Cuma ada satu di seluruh dunia, dan aku akan mencintaimu sebab kamu ciptaan Tuhan yang luar biasa dan unik. Senyum sama orang itu, saya yakin dia balas senyum. Betul? Jadi habis mandi, walaupun kamu kurang puas dengan bentuk bodimu, dulu biola, sekarang botol Coca-Cola, tetap itu adalah ciptaan Tuhan yang ajaib dan yang unik. Unik artinya apa? Tiada duanya. Kalau mobil dibikin 100.000 mobil, 1 juta mobil sama modelnya. Robot sama semua. Kalau kita dibikin Tuhan sama, bukan manusia, namanya robot. Karena robot itu sama. Model serial begini, nanti serial yang lain beda lagi. Tapi sama sekali dibikin berapa juta biji. Tapi manusia, no. 1 edition. Gak ada duanya. Bilang sama orang di cermin itu, begini-begini tiada duanya, tahu? Walaupun kembar, berbeda. Itu sangat-sangat unik dan ajaib. Nah, kalau kamu sudah bisa menerima orang yang di cermin itu, saya yakin kamu akan belajar juga menerima dan menghargai orang lain seperti itu modelnya. Kamu gak menghina orang lain, kamu itu kok kayak ngono ya. Jangan, kita gak bilang lagi, kamu itu modelnya kayak begini. Ini anak siapa sih model kayak begini? Oh, ini ciptaan Tuhan juga. Jadi orang lain pun adalah apa? Ciptaan Tuhan yang unik. Kalau saya unik dan ajaib, maka dia pun unik dan ajaib, walaupun menurut logika kita dia aneh. Ada nggak? Saudara melihat orang ada yang aneh nggak? Kok aneh modelnya kayak begini ya? Hah? Heran. Aneh tapi nyata. Udah model kayak begini hidup lagi. Udah dekil hitam. Banyak orang yang ngomongnya kayak begini ya, nyindir-nyindir kan? Nyindir-nyindir orang lain. Tapi kalau orang lain ngomong juga bisa nyindir-nyindir dia, betul nggak? Kalau saudara mengerti bahwa kalian berdua, semua yang lain itu sama sederajat di hadapan Tuhan. Bentuknya beda, tapi sebenarnya sederajat nggak? Sederajat, itu keadilan. Adil itu bukan sama dalam bentuk dan dalam penglihatan, tapi adil itu sama dalam apa? Nilai. Sederajat, sama-sama gambar dan rupa Allah. Itu sebabnya semua anak sama. Dalam apa? Dalam nilai. Dalam status. Tapi kita nggak bisa mengasihi mereka persis sama, termasuk waktu, uang, perhatian. Pasti beda. Yang sakit tentu lebih diperhatikan, betul. Yang lemah lebih dikuatkan. Tapi anak bisa mengerti kalau kamu treat mereka secara apa? Sama nilainya dan statusnya. Same thing. Kita semua manusia sederajat di hadapan Tuhan. Sama gambar dan rupa Allah yang unik dan ajaib. Dengan demikian, kamu bisa mulai menghargai orang lain. Menerima orang lain. Dan mencintai orang lain. Seperti Tuhan pun mengasihi dia. Oke, nomor 2. B. Manusia ciptaan Allah menerima rencana Allah yang indah dan mulia. Yaitu di ayat 16. 16 bahwa mata Tuhan, rencana Tuhan, planning Tuhan ada pada setiap manusia. Sesuai dengan apa? Kedaulatan Tuhan. Sesuai dengan otoritas Tuhan. Bukan kita yang ngatur Tuhan. Rencana ini Tuhan yang atur sesuai dengan hikmatnya. Dia maha tahu, dia maha daulat, dia maha otoritas. Dan berbeda-beda rencananya. Sebab tadi kita diciptakan berbeda-beda. Rencana untuk si A berbeda, rencana untuk si B berbeda, ya, secara unik. Walaupun secara basic sama.
Tuhan datang supaya kita sama-sama menerima cinta kasih-Nya. Itu tujuan Yesus datang, supaya kita menerima tawaran cinta kasih-Nya dan kita diselamatkan. Jadi Pak Indra udah singgung soal sejarah. Ya, sejarah Yesus itu benar, sebab berkesinambungan. Ingat itu, berkesinambungan. Hari ini kita ketemu ini sejarah, ada sebegini sejarah. 50 tahun lagi mereka nggak hadir di sini, tapi mereka tahu benar kalau dicatat. Berkesinambungan, bukan tiba-tiba lompat kosong. Jadi nggak ada dasar untuk meragukan sejarah Yesus. Sebab sejarah Yesus itu berkesinambungan dari abad pertama sampai abad 21. Sama seperti Pak Indra percaya. Enco Pak Indra betul nggak? Ada nggak namanya? Enconya siapa namanya? Lupa ya. Nama nggak? Nama papa dari kakek Pak Indra tahu nggak namanya? Nggak tahu, tapi ada ya. Kok tahu ada? Padahal juga lihat. Nggak usah jauh-jauh lah. Siapa di situ? Presiden pertama Amerika siapa? Lupa. Hah? Orang Chinese bukan? Kok dia bilang Washington? Orang Chinese bilang Washington. Washington artinya marga setan. Ada nggak Washington? Ada kan? Sisingamangaraja ada nggak? Kok tahu? Sejarah. Jadi jangan pernah katakan, karena kita tidak melihat sejarah, maka kita bisa menyangkalnya. Tak benar atau nggak benar, aku nggak mau tahu. Benar atau tidak benar ada Yesus, aku tidak mau tahu. Bangkit atau tidak bangkit, aku tidak mau tahu. Yang penting Yesus di hatiku. Bagus nggak? Salah, itu liberal, saudara. Liberal berusaha membuang semua sejarah. Bila perlu, nggak perlu tahu sejarah ada atau tidak ada. Bisa mitos, bisa dongeng, you nggak tahu karena you nggak pernah baca. Tapi yang pasti kamu rasakan dia ada. Sudah cukup. Saudara melihat? Itu liberal, setengah kebenaran. Dan itu kebenaran yang sangat relatif karena main perasaan. Kalau you rasa ada, ya ada. You rasa nggak ada, ya nggak ada, nggak apa-apa. It's okay. No. Seluruh iman Kristen dibangun di atas sejarah yang berkesinambungan, dicatat dan diikuti oleh tahun per tahun manusia sampai hari ini. Bukan ada kosong. Sejarah sangat penting. 1, 2, 3. Sejarah sangat penting. Itu fondasi dari iman. Termasuk sejarah Alkitab. Ya, itu penting kalau saudara bersaksi, ingat. Yakinkan mereka sejarah Yesus tidak pernah salah. Oke, jadi aplikasinya buat apa bagi kita? Kalau kita tahu ada rencana Tuhan yang unik, yang indah dan mulia, kita minta hikmat dari Tuhan untuk mengerti kehendak Tuhan. Gak usah ikut-ikutan orang lain. Ya, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-5 berkata, kalau kamu kurang hikmat dalam hidupmu, minta sama Bapa di sorga sebab dia memberikan secara cuma-cuma dan berlimpah. Baca firman-Nya. Nikmati firman-Nya dan kamu mulai mengerti, oh ini toh maksudnya Tuhan. Oh ini toh karunia Tuhan bagiku. Oh ini toh berkatnya bagiku. Oh ini toh Tuhan mau saya lakukan A, B, C, D. Saudara mengerti? Karena setiap kita punya panggilan yang berbeda dalam rencana Tuhan. Walaupun keselamatannya sama, tapi kita punya karunia yang berbeda. Dan kita dipanggil untuk memenuhi tugas tanggung jawab kita sesuai dengan karunia kita. Jadi kita nggak banding-bandingin, ya kan? Kok gue udah melayani Tuhan, udah di bagian tiap minggu saya nyanyi-nyanyi, yang lain mana? Kok nggak sih? Jangan nuntut sama dengan orang lain. Panggilannya berbeda. Sudah buang sampah tiap minggu, kok saya sih terus yang buang sampah, saya sih terus yang masak dan clean. No, jangan nuntut itu. Karena yang lain beda. Ada yang bagian masak, ada yang bagian apa? Buang sampah, ada yang bagian makan, ngawur aja. Semua juga makan, ya kan? Tapi maksud saya melayaninya. Ya Pak, kalau masak capek-capek gak ada yang makan gimana dong Pak? Perlu juga ada yang memang panggilannya makan. Makan itu kebutuhan. Gak usah pakai karunia itu, ya kan? Ya bagus sih kalau masakan kata Indra, ya kalau gak ada yang makan sayang pasti habis biasanya. Ya kan? Tapi kita mulai melihat keunikan masing-masing, rencana Tuhan masing-masing, panggilan Tuhan masing-masing, dan kita mulai saling menghargai. Ya, hargai si A begini, oh si B begini, si C begini, aku begini. Masing-masing punya bagiannya.
Dan kita harmonis, gak usah saling membandingkan, gak usah kemudian saling menghakimi, saling menjatuhkan, saling ini ya. No. Nomor 3, manusia terbatas dalam pikiran, perasaan, dan pengetahuan. Kita harus ngaku itu. Sehebat apapun manusia, sepintar apapun, sejenius apapun, pikirannya terbatas, perasaannya terbatas, pengetahuannya terbatas. Hanya hikmat Allah yang tidak terbatas. Ayat 17 dan 18 dari Mazmur 139. Kalau kita mau menghitung pikiran Tuhan terlalu banyak, ya, terlalu dahsyat, terlalu hebat. Kalau kita terus juga menghitung sampai kita meninggal, masih belum tercapai, gak habis-habisnya. Ya, jadi kita hanya bisa apa? Bersyukur betapa besar jumlahnya pikiran-Mu Tuhan. Aku ini terbatas. Jadi pemazmur mencoba mengerti, ya, bagaimana dia di hadapan Tuhan. Dia itu begitu kecil. Dia cuma mau mengerti pikiran Tuhan. Yang tidak mungkin. Tapi ada begitu banyak hal yang tidak mengerti. Itu sebabnya dia peras otaknya. Pengen tahu. Akhirnya dia menerima satu fakta Tuhan. Terlalu besar pikiranmu. Terlalu ruwet, terlalu luas, terlalu semua. Betapa hebat, tinggi dalam bahasa manusia gak terungkapkan. Walaupun banyak hal aku tidak mengerti Tuhan. Tapi aku tahu satu hal. Dia bilang apa? Kebersamaanmu dengan aku. Jadi kemahadiran Tuhan itu adalah jawaban atas semua yang aku tidak mengerti. Saudara nangkap gak aplikasinya? Dalam hidup ini, dalam hidupmu mungkin ada banyak hal yang melampaui pikiran kamu, perasaan kamu, pengetahuan. Kamu nggak mengerti. Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Kenapa begini? Kenapa begono? Kenapa begini? Banyak pertanyaan. Kalau saudara mau terus memikirkan itu sampai meninggal pun nggak akan mengerti. Sebab kedaulatan Tuhan, hikmat Tuhan melampaui semua itu. Lalu pemazmur berkata, ketika aku sadar bahwa engkau masih tetap bersama-sama aku, itu sudah cukup dari semua ketidakmengertian saya. Pernah nggak kamu waktu kecil tanya papamu, Pak, kok ini begini sih, Pak? Pak, kok itu begitu sih, Pak? Papamu kadang nggak kasih jawaban. Karena kamu anak kecil, nggak mungkin mengerti. Tapi waktu dia pegang tanganmu dan berjalan sama kamu, itu kamu sudah cukup puas. Kamu tidak akan bilang, Papa ini dari tadi gue tanya-tanya nggak jawab. Ya, Papa ini memang sungguh nggak sayang sama aku. Papa ini gimana sih? Sebenarnya kamu tahu nggak sih jawabnya? Aku pengen tahu. Enggak, seorang anak sudah puas kalau papanya pegang tangan dia dan berjalan bersama dia, walaupun dia masih nanya, bapaknya masih belum jawab. Pernah nggak saudara alami seperti itu? Saya nggak tahu saudara punya pengalaman nggak. Tapi waktu saya kecil, setiap minggu sore, ya, papa saya bawa saya pergi Sunday school. Saya masih kecil, saya itu masih ada kenangan. Banyak hal aku tidak mengerti. Aku duduk di situ, aku tidak mengerti. Aku temani dia bicara sama temennya si A, si B, aku nggak mengerti. Tapi kenapa lama, Pak? Kenapa lama? Dia nggak ngomong, dia nggak jawab. Saya mau tanya kenapa, dia cuma pegang tangan saya. Dia bawa saya, perjalanan pulang itu kami dinner, makan mie pangsit di tepi jembatan. Lalu dia kasih saya makan, dia ngobrol dengan saya. Dia, yang penting kamu itu sehat. Dia kasih, saya udah puas. Tiap hari Minggu. Sama. Waktu kamu gak mengerti banyak hal di bumi ini, ingat, jangan maksa Tuhan jawab dan jangan ngancem. Kalau kamu tidak mengerti, kamu gak mau lagi sama Tuhan. Tuhan bilang, no, aku bersamamu. Jadi saya ingin malam ini saudara belajar merasakan kehadiran Tuhan. Itu jawaban. Tuhan, kalau kamu ada bersamaku saat ini, dengan mengirim Roh Kudus, minggu kita akan rayakan Pentakosta. Roh Kudus dikirim tinggal di dalam kita selama-lamanya. Yesus mengutus itu, dia mengatakan lebih baik aku pergi. Sebab kalau aku pergi, aku bisa mengutus dia, penghibur datang, menyertai kamu selama-lamanya. Menemanimu. Kalau kita mengerti ada Roh Tuhan bersama dengan kita, dan dia janji, Yesus sendiri juga janji, bukan hanya Roh Kudus di dalam kita. Yesus bilang, kalau aku pergi, aku tetap menyertaimu sampai kesudahan zaman.
Bukan sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sementara. No, sampai kesudahan zaman, sampai bumi dan langit ini habis, aku masih tetap bersamamu. Oh, kalau saudara bisa merasakan itu, kehadiran Dia, itu sudah cukup. Walaupun masih ada 1001 macam pertanyaan, belum terjawab. Amin. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Ya. Kemudian menganggap Tuhan gak adil, menganggap Tuhan berbuat salah, lalu kamu mulai apa? Gak menerima hidupmu. Setelah gak menerima hidupmu, kamu tidak bisa mengasihi orang lain. Bahkan ada kemungkinan kamu membuang hidupmu juga. Banyak orang bunuh diri, kenapa? Mulai dari membenci diri, menghina diri, mengejek diri, menolak diri, kemudian membuang diri. Dan akhirnya iblis masuk mengatakan, ya bunuh diri adalah jawaban. Bunuh diri adalah jawaban terhadap semua pertanyaan kamu. Itu solusi. Itu sebabnya semua orang yang depresi berat, ada halusinasi dan ada suara yang akan mengatakan, bunuh diri saja. Iblis sangat-sangat pintar. Hati-hati saudara. Orang yang mulai tidak menerima diri, kalau tidak cepat-cepat berbalik dan menyadari kehadiran Tuhan, bisa berujung pada membuang diri dan membunuh diri. Oke, jadi saudara belajar merasakan dan bersyukur kehadiran Tuhan, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, maka saudara bisa ada ketenangan, kedamaian, dan bisa belajar menerima kenyataan. Tuhan, aku terima kenyataan ini walaupun aku tidak mengerti. Tapi kehadiranmu bersama aku itu melampaui segala-galanya. Termasuk melampaui yang aku tidak mengerti. Yang terakhir, D. Nomor 4. Menerima kebenaran tentang penciptaan manusia adalah fondasi utama untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Seperti saya katakan tadi di poin 1. Dengan kita mengerti semua manusia adalah ciptaan Tuhan yang serupa dan segambar dengan Allah, kita tidak akan mengejek dan menghina orang lain, tapi kita menerima orang lain, mengasihi orang lain, dan mengasihi diri sendiri. Maka kita bisa melakukan perintah Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 37 dan 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap pikiranmu, segenap akal budimu. Itu hukum yang pertama dan utama. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mana lebih penting, mengasihi Tuhan atau mengasihi manusia? Halo? Mana lebih penting, mengasihi Tuhan atau mengasihi manusia? Sama, saudara. Kan tadi Yesus bilang, hukum yang kedua yang sama dengan itu. Apa artinya? Sama dengan yang pertama tadi. Jadi kita pun harus bisa mengasihi sesama manusia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap kekuatan. Saudara jangan bilang, oh Tuhan lebih penting. Mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa. Mengasihi loh, setengah hati, setengah jiwa. Ya kan? No, sama. Hukum yang sama dengan itu. Makanya Rasul Yohanes kemudian di 1 Yohanes pasal 4 dia mengatakan, tidak mungkin kamu bilang kamu mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Padahal kamu tidak mengasihi manusia yang kelihatan di depan mata. Jangan bilang kamu mengasihi Tuhan sebelum kamu bisa mengasihi manusia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap kekuatan. Nah, saudara mulai mengerti. Base-nya apa? Penciptaan. Serupa dan segambar dengan Allah. Di mata Tuhan, walaupun kita berbeda, kita sama nilainya, sama berharganya. So Pak Indra, terus terang ya, Indra lebih berharga dari Trump. Betul nggak? Atau sama? Atau sama? Jadi jangan jadi orang lain. Sebab apa? Kamu dan orang lain sama di hadapan Tuhan. Sama-sama gambar dan rupa Allah. Kalau dia pun bertobat dan sungguh-sungguh menerima Kristus, dia sama. Pak Indra dan dengan Donald Trump itu sama. Satu bapak, cuma lain mama. Bapaknya sama kan? Bapak yang di sorga. Begitu saudara bisa memimpin seseorang juga percaya Tuhan Yesus, maka kamu equal. Sebelum dia percaya Tuhan Yesus, maka kamu lebih berharga.
Sebab kamu sudah mendapatkan sorga yang lebih besar dari apapun. Injili dia. Jadi ketemu manusia hari ini cuma tanya dua hal. Dia sudah percaya atau belum? Cuma ada dua kemungkinan. Ya. Kalau dia belum, ceritakan Kristus, menangkan dia. Kalau dia sudah, kasih dia, ajak dia juga mengabarkan Kristus. Itu permuritan. Oke? Nah, aplikasinya apa buat kita? Yang terakhir ini PR untuk rumah, saudara ya. Di rumah saudara kerjakan ini, ya juga yang di online saudara lihat. Ini PR saudara. Coba tuliskan hal-hal yang baik dalam diri saudara, yang membuat saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi mulai hari ini jangan lihat hal-hal yang jelek dirimu, lihat yang baik. Minimal tulis 3 hal sampai 5 hal. Apa sih yang baik dari diriku yang diciptakan Tuhan? Bisa nggak saudara tulis? 5 atau 3 hal yang baik yang diciptakan Tuhan. Di dalam dirimu pasti ada. Dan kamu mulai menghargainya. Ya, mulai mencintainya dan mulai memakainya untuk kemuliaan Tuhan. Setelah itu, tuliskan juga hal-hal yang baik dalam diri orang lain. Dalam diri orang lain pasti ada hal-hal yang baik sebab mereka diciptakan Tuhan. Dan saudara mulai menghargai orang itu, mulai menerima orang itu, dan mulai mengasihi orang itu dengan kasih Kristus. 2 kemungkinan, belum percaya, injili dia, sudah percaya, kasih dia, ya sama-sama melayani Tuhan dan sama-sama memenangkan jiwa. Amin. Bisa bikin PR? Ya, minggu depan saudara sharingkan PR saudara. Jadi kesaksiannya sharingkan PR. Ini loh yang saya tulis, saya ketemukan ternyata dalam diriku banyak hal-hal yang indah dan baik. Misalnya, saya ternyata bisa masak kacang hijau, bukan hanya pindang. Misalnya saya ternyata kalau dapat angpau, saya tergerak bagi-bagi ke orang lain. Baik, ya kan? Saya baik, ternyata saya dalam diri saya ada karunia ini. Sudah mulai menemukan itu ya. Saya nggak ngerti apa, tapi saudara tuliskan hal yang baik dan kita. Oke?